semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan menganalisis tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha sekitar pada abad ke-8 sampai ke-10 Masehi. Nama Mataram diambil dari ditemukannya prasasti-prasasti yaitu di daerah Jogja dan sekitarnya. Nah, wilayah Jogja dan sekitarnya itu dulunya disebut dengan nama Mataram atau secara spesifik yaitu Bumi Mataram. Kerajaan Mataram didirikan oleh Sanjaya pada abad ke-8 Masehi. Nah, untuk tahunnya masih belum pasti nih, karena banyak yang berpendapat bahwa Kerajaan Mataram ini berdiri sejak 716 Masehi, di mana pada saat itu dimulainya kalender Sanjaya Warsa. Kerajaan ini berlokasi di pedalaman Jawa Tengah, di sekitar daerah yang banyak dialiri oleh sungai, seperti Sungai Progobonto dan Bengawan Solo. Daerah ini juga dilingkari oleh pegunungan. Sumber tertulis tentang kerajaan ini yaitu adalah Prasasti Canggal dan Prasasti Matsyashi. Prasasti Canggal berupa batu berwarna kuning kecoklatan yang berbentuk persegi 4 pipi atau stele yang di bagian tepinya itu diratakan. Nah, kalau prasasti Matsyashi adalah prasasti yang terbuat dari tembaga. Nah, ini dibuat oleh Raja Dyabalitung, yaitu salah satu raja dari Kerajaan Mataram. Prasasti Canggal juga menyebutkan beberapa hal, yaitu seperti terbangunnya lingga di desa Kanjarakunya oleh Sanjaya. Nah, Raja Sanjaya memeluk agama Hindu Siwa. Raja Sanjaya memerintah dengan bijaksana dan dalam waktu yang cukup lama. Pengganti Raja Sanjaya, raja selanjutnya itu adalah Raja Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran ini adalah salah satu raja dari dinasti Sailendra. Sebab ada yang berpendapat yaitu bahwa Kerajaan Mataram ini dipimpin oleh 3 dinasti, yaitu yang pertama dinasti Sanjaya, yang kedua dinasti Sailendra, dan yang ketiga itu adalah kalau nggak salah di dinasti Isyana. Dinasti Sailendra dari Sumatera ini menguasai Mataram dan menjadikan raja-raja di bawah Sanjaya itu sebagai bawahan dari Kerajaan Sriwijaya. Ada 3 sumber sejarah yang menguatkan tentang hal ini. Pertama yaitu Prasasti Kalasan. Prasasti ini menyebutkan bahwa Rakai Panangkaran mendapatkan perintah dari Maharaja Wisnu untuk mendirikan Candi Kalasan. Dan dalam prasasti itu, Rakai Panangkaran juga disebut sebagai Sailendra Wangsa Salatika, yaitu Permata Wangsa Sailendra. Sailendra tetap memberikan rasa hormatnya terhadap dinasti Sanjaya, yaitu dengan memberikan posisi penting di istana. Nah, prasasti Kalasan ini adalah prasasti yang ditemukan di daerah Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara Pranagari, India Utara, dan bahasa Sanskerta. Kedua itu ada prasasti Kota Kapur. Berdasarkan prasasti ini, Sriwijaya telah menguasai bagian selatan Sumatera, dari Pulau Bangka Belitung sampai hingga ke Lampung. Nah, yang ketiga itu, menurut analisis atas prasasti Matsyashi, Rakai Panangkaran banyak mendirikan candi-candi seperti Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Palausan. Nah, dilihat dari struktur bangunannya, candi-candi ini bercorak Candi Buddha. Sepeninggalan Rakai Panangkaran, raja selanjutnya adalah Raja Dharanindra. Mataram pun diperintah oleh Raja Dharanindra atau Raja Indra dari dinasti Sailendra juga. Setelah Raja Dharanindra, kerajaan Mataram ini diwariskan kepada Raja Samarakrawira. Raja Samarakrawira mempunyai 2 orang putra, yaitu yang pertama Samaratungga, yang kedua adalah Balaputradewa. Akhirnya kerajaan Mataram pun setelah Raja Samarakrawira jatuh kepada Samaratungga. Pada masa pemerintahan Raja Samaratungga banyak dibangun candi-candi terkenal, yaitu salah satunya adalah Candi Borobudur. Nah, setelah Raja Samaratungga, raja selanjutnya yaitu adalah Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Sepeninggal Samaratungga sempat terjadi perebutan antara Pramodawardhani dan Rakai Pikatan.
Balaputradewa merasa berhak meneruskan dinasti Sailendra. Tetapi juga Rakai Pikatan menganggap bahwa Mataram milik dinasti Sanjaya. Balaputradewa pun kalah lalu menyingkir ke Sumatera, tempat asal kakek dan buyutnya. Selanjutnya, pada masa Rakai Pikatan, kerajaan Mataram pun meluas, meliputi seluruh Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Semangat kebudayaan Hindu dihidupkan kembali dengan membangunnya candi terbesar yaitu Candi Prambanan. Setelah Rakai Pikatan, penguasa Mataram berturut-turut adalah Rakai Kayuwangi, Rakai Watumalang, Dia Balitung, Daksa, Tulodong, dan Wawa. Dengan demikian, Wawa adalah raja terakhir dari dinasti Sanjaya. Mungkin itu saja menganalisis tentang kerajaan bercorak Hindu-Buddha yaitu kerajaan Mataram kuno. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.